Hai teman-teman, ayat Mas pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 39a. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Dadah. Hitung ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 39a. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39a. Dan di dalam dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39a. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39a. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39a. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Amin. Halo adik-adik, Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, hari ini tanggal 20 September 2020, adik-adik di rumah sekolah minggunya ditemani sama Kak Liana. Dan juga ada Kak Rini dari SPA Hepung Wewai. Dan juga ada pemain musik kita yaitu Kak Erwin dari SPA Temiang Layang. Nah, adik-adik sudah semangat untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan? Nah, sekarang kakak mau lihat semangatnya. Kalau kakak bilang, mana semangatmu? Adik-adik bilang, yes, kayak gitu ya. Nah, oke. Mana semangatmu? Yes. Iya, terima kasih untuk semangat adik-adik. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak undang adik-adik untuk berdiri semua ya. Ayo berdiri semua adik-adik. Kita mau bersama-sama bernyanyi dengan pujian yang berjudul Bertemu dengan Kasih-Nya. Nah adik-adik, lagu ini ada berbagai macam bahasa asing, diantaranya bahasa Prancis, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Turki, dan ada juga bahasa Kenya loh adik-adik. Nah sekarang yuk kita bersama-sama bernyanyi. Kita bertemu dalam anugerahnya.
Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki doa pembuka, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang doa pembuka kita dibawakan oleh Kaliana. Ya, terima kasih Kak Rini. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kami bersyukur karena hari ini kami telah merasakan anugerah kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang telah Tuhan berikan. Teristimewa Tuhan, kami berterima kasih karena pada hari ini kami dapat datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anakmu yang datang dengan hati penuh sukacita, memuji dan menyembah Engkau. Sertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ada yang ingat gak ayat hafalannya minggu kemarin? Wah, pasti ingat semua dong Kak Rini. Apa ayat hafalan minggu kemarin? Ayo adik-adik, apa ya? Coba kakak dengarkan adik-adik menghafalnya. Wah, hebat ya adik-adik. Hafal semua. Tapi ada juga yang belum hafal. Jangan berkecil hati ya adik-adik. Minggu depan masih ada ayat hafalan lagi. Tetap semangat ya. Iya. Nah adik-adik, ayo coba. Kak Rini hafal nggak ayat hafalannya? Hafal. Oh iya, kakak juga hafal loh. Nah sekarang yuk adik-adik kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan minggu kemarin. Dari Efesus pasal 4 ayat 32a yang bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah adik-adik hebat ya, kita semua bisa hafal. Jangan cuma dihafal ya adik-adik ayat hafalannya, tapi selalu diingat seumur hidup kita dan dipraktekkan dalam kehidupan kita masing-masing. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Pendeta, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan judul pujian yang mengatakan semut badannya kecil. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Ayo. Semut badannya kecil, rajin sekali, anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja, tapi
Shalom, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama kakak Pendeta Yesi akan membawa kita dalam cerita sekolah hari Minggu. Namun sebelum bersama-sama kita mendengar cerita untuk kita hari ini, terlebih dulu kakak mengajak kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, hari ini kami bersama-sama anak-anak Tuhan di rumah kami masing-masing bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah hari Minggu secara online. Kami tetap bersukacita dan penuh semangat untuk memuliakan Tuhan. Sekarang bersama-sama kami akan mendengarkan cerita. Mari bersama engkau boleh mengurapi kami untuk kami bisa menyimak cerita sekolah minggu dengan baik, mengerti apa yang Tuhan boleh sampaikan bagi kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini cerita sekolah minggu diambil dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-36, yang diberi judul Taatilah Perintahku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk memulai cerita ini, kakak mau bertanya kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah. Ada yang tidak tahu sekarang kakak lagi pakai apa? Ada yang tidak tahu? Tentu adik-adik di rumah pasti sudah tahu bahwa kakak sekarang sedang memakai masker. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kakak, kenapa saat ini setiap kita kalau keluar rumah harus pakai masker? Ayo, adik-adik bisa jawab di rumah masing-masing. Nah, setiap kita dianjurkan keluar rumah pergi memakai masker supaya kita terhindar dari paparan virus corona yang kita tahu bahwa saat ini virus itu berbahaya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau kita melanggar perintah ini atau yang namanya protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, akan ada banyak kemungkinan kita bisa terpapar virus corona. Jadi inilah kenapa bahwa kita harus mentaati perintah atau protokol kesehatan ketika kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana ketidaktaatan umat Israel terhadap perintah Tuhan. Dan itu sesuai tadi dengan judul yang kakak sebutkan di awal, taatilah perintahku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel berada di padang gurun, mereka selalu mengeluh kepada Tuhan melewati Musa dan Harun. Nah, apa yang mereka keluhkan? Mereka mengeluh karena ketika mereka di padang gurun, mereka kekurangan makanan, sehingga membuat mereka menjadi kelaparan. Adik-adik pernah melihat bagaimana padang gurun? Nah, tentu adik-adik pernah melihat gambarnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka membandingkan keadaan mereka ketika mereka berada di Mesir. Mereka bisa menikmati makanan enak dan nyaman. Tetapi lihatlah ketika mereka berada di padang gurun, mereka kesulitan untuk mendapat makanan.
Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, keluhan mereka itu sampai kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memiliki belas kasihan kepada mereka dengan memberikan mereka makanan. Adik-adik tahu apa yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel? Nah, yang pertama, di waktu petang atau di waktu sore Tuhan memberikan mereka makan daging atau burung puyuh. Siapa di sini yang tidak pernah makan burung puyuh atau setidaknya telurnya yang sering kita kenal atau sering kita lihat di pasar? Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan mereka makan daging di waktu petang, yaitu dengan memberikan mereka burung puyuh. Nah, selain burung puyuh, apa yang mereka berikan? Roti dari sorga yang disebut dengan mana. Warnanya putih seperti ketumbar. Rasanya seperti kue madu, adik-adik. Nah, ini seperti butiran putih yang bisa ditumbuk dan dibuat menjadi kue. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah memberikan mereka makan mana atau roti yang turun dari sorga, Allah memberikan mereka perintah. Apa perintah Tuhan? Mereka harus mengambil seperlunya saja untuk 1 hari. Tidak boleh lebih dari yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu segomer. Nah, tetapi ada banyak dari mereka yang mengumpulkan lebih dari apa yang perlu, sehingga di waktu pagi mana itu menjadi busuk dan berulat. Nah, dari sini boleh kita lihat bahwa mereka tidak mentaati peraturan atau perintah yang diberikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu, pada hari yang ke-6, mereka akan mengumpulkan 2 kali lipat. Karena di hari ke-7 adalah hari Sabat. Mereka tidak boleh keluar untuk mengumpulkan mana. Tetapi kita lihat adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, mereka juga tidak mau mendengar. Mereka tetap keluar pada hari yang ke-7. Apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan makan mana satupun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah, melewati cerita dari firman Tuhan ini yang boleh kita lihat dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 36, apa yang boleh kita ambil untuk menjadi pesan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertama, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita dapat tahu perintah Tuhan melewati Alkitab, ya. Alkitab yang kita punya. Semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita ada di sini. Tidak hanya perintah mengenai makan mana, tetapi semua perintah Tuhan ada di sini. Pertanyaan kakak untuk adik-adik sekalian yang berada di rumah, maukah kita mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, yang kedua, jika kita mentaati perintah Tuhan apapun bentuknya, secara khusus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, misalnya ya, perintah Tuhan kepada kita untuk rajin berdoa, ya, perintah Tuhan kepada kita untuk mentaati nasihat orang tua kita, misalnya lagi perintah Tuhan kepada kita ya, untuk rajin beribadah. Maukah kita melakukan itu semua dalam rangka kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan? Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kakak percaya bahwa
adik-adik sekalian dimampukan untuk mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sederhana sekali, sama seperti apa yang kakak sampaikan tadi, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk rajin berdoa, maka adik-adik sekalian juga harus rajin berdoa. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk rajin beribadah, kakak percaya adik-adik juga sekalian rajin beribadah, walaupun sekarang ini mungkin beribadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Kakak percaya Tuhan Yesus yang akan memampukan adik-adik sekalian untuk mendengar dan mentaati perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan, cerita sekolah minggu hari ini. Kiranya boleh memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Nah, adik-adik, dari cerita Ibu Pendeta tadi, kakak mengambil ayat hafalan untuk dihafal minggu depan ya. Nah, ayat hafalannya diambil dari mana, Kak? Dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 10a yang berbunyi, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Nah, itu dia ayat emas atau ayat hafalan untuk dihafalkan minggu depan ya adik-adik. Nah, sekarang kita tanya sama Ibu Pendeta, apa sih maksudnya ayat emas ini? Nah, Ibu Pendeta, apa maksud ayat emas itu? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau jelaskan ya, dari ayat emas yang sudah dibacakan tadi untuk kita. Setiap kita tentu ingin hidup dalam suasana kasih Allah atau damai sejahtera Allah. Tapi ada syaratnya. Nah, kakak-kakak, dari bacaan tadi, apa syarat atau kunci supaya kita bisa hidup dalam suasana kasih Allah? Tiada lain dan tiada bukan adalah menuruti perintah Tuhan. Nah, itu yang bisa kakak jelaskan tentang ayat emas ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta karena sudah menjelaskan tentang ayat emas atau ayat hafalan minggu depan. Sama-sama. Nah, adik-adik, sebelum doa syafaat, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Aku Istimewa. Karena sebagaimana orang Israel yang begitu istimewa di mata Tuhan, kita juga istimewa di mata Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyi lagu pujian yang berjudul Aku Istimewa. karena kau puji.
adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ya, adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau boleh memberkati ibadah sekolah hari Minggu kami hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa. Kami juga sudah bersedia untuk mendengar cerita dari firman Tuhan. Kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terutama hari ini kami boleh belajar dari kehidupan umat Israel, di mana mereka gagal untuk mentaati perintah Tuhan. Oleh karena itu, ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mentaati kehendak dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai wujud kami mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk adik-adik terkasih kami yang ada di rumah, yang sampai saat ini masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online, karena kami masih bergumul dengan pandemi virus corona. Tuhan boleh memberkati adik-adik sekalian, agar mereka boleh tetap sehat, tetap kuat dan semangat untuk menjalani hari-hari hidup mereka di dalam Tuhan. Engkau juga boleh memberkati setiap proses pendidikan yang mereka ikuti dari rumah, agar mereka juga boleh tetap diberikan kepintaran, kecerdasan, akal budi, roh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami, agar juga Tuhan boleh terus menyehatkan dan menguatkan mereka. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka, agar diberkati oleh Tuhan. Melewati syafaat kami ini, kami juga berdoa untuk kakak-kakak kami dimanapun berada, yang dengan setia sampai hari ini mengajar sekolah minggu, untuk pemain musik, bahkan siapapun yang setiap minggu aktif dalam pelayanan sekolah hari minggu online. Tuhan boleh memberkati sekalian mereka dengan kesehatan, kekuatan, anugerah umur panjang, bahkan iman pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Inilah syafaat kami yang boleh kami akhiri di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Doa Bapa kami bersama-sama demikian adanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa penutup yang dibawakan oleh Kak Rini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Buah Roh. Ayo adik-adik kita bersama menyanyikan lagu ini. Penguasaan
Nah adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Nah adik-adik, kakak ingin supaya adik-adik selalu sehat dan selalu semangat untuk memuji Tuhan. Dan juga kakak berharap adik-adik selalu setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan sehat supaya minggu depan kita bersama kakak-kakak yang lain bisa melaksanakan ibadah sekolah hari Minggu. Nah sekarang untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, Kak Rini akan membawakan doa penutup untuk kita. Silahkan Kak. Baiklah adik-adik semua, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini ibadah sekolah minggu kami telah selesai. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat,